PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk menuntaskan seluruh proses right issue dengan meraup dana segar Rp739,34 miliar. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk berhasil merampungkan seluruh aksi korporasi right issue dengan meraup dana Rp739,34 miliar. Penambahan modal ini bakal dialokasikan penuh untuk memperkuat armada kapal serta ekspansi bisnis pelayaran. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk menuntaskan seluruh proses right issue dengan meraup dana segar Rp739,34 miliar. Dalam perdagangan periode 10 hingga 16 Juli 2026, sebanyak 99,90% saham yang ditawarkan berhasil diserap investor. Sisa saham kemudian terserap penuh pada periode polling 21 Juli 2026 dengan tingkat kelebihan pemesanan mencapai 39,79 kali. Sekretaris perusahaan Wawan Heri Purnomo menyatakan perseroan telah mengembalikan dana atas kelebihan pemesanan secara tepat waktu pada tanggal 23 Juli 2026. Direktur Keuangan Evelia Kusuma Dewi menjelaskan mayoritas dana right issue akan dilokasikan langsung untuk mendukung ekspansi usaha. Sebanyak 27,75% dana dialokasikan untuk pembangunan 4 kapal baru yang terdiri atas 3 unit fast crew boat serta 1 unit multipurpose tug. Selain itu, porsi 9,74% dana disiapkan untuk pembangunan kapal proyek floating liquid natural gas bernama PT Layar Nusantara Gas. Perseroan juga menyeluruhkan 25,70% sebagai modal kerja perusahaan patungan, serta sisanya untuk penguatan anak usaha dan operasional kapal. Usai pelaksanaan right issue rampung, susunan kepemilikan saham emiten berkode LP tidak mengalami perubahan signifikan pada posisi pengendali, di mana PT Kreasi Cipta Timur tetap bertindak sebagai pemegang saham pengendali utama dengan porsi kepemilikan mencapai 64,10%. Adapun langkah penguatan modal ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham perseroan. Berbagai sumber ID Action. PT Astra Auto Parts Tbk berhasil menjaga tren positif dengan membukukan laba bersih sebesar Rp1,15 triliun pada semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan laba sebesar 23% ini ditopang oleh peningkatan kinerja segmen manufaktur dan perdagangan. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, capaian ini meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp939 miliar. Pendapatan bersih konsolidasian perseroan juga tumbuh 13,2% mencapai Rp10,9 triliun. Pertumbuhan solid ini menunjukkan ketangguhan emiten berkode auto di tengah tantangan industri otomotif. Dari sisi operasional, pendapatan segmen manufaktur menyumbang Rp5,6 triliun atau naik 11,6% secara tahunan. Kenaikan ini disokong oleh lonjakan permintaan komponen kendaraan. Selain itu, perseroan terus memperluas ekspansi pada komponen kendaraan listrik dengan merek pengisi daya Altro serta sektor alat kesehatan. Langkah diversifikasi non-otomotif ini menjadi penopang baru bagi pertumbuhan bisnis perseroan secara berkelanjutan. Sementara itu, segmen perdagangan membukukan pendapatan sebesar Rp5,3 triliun atau melesat 15,1%. Kinerja positif ini ditopang oleh kuatnya jaringan distribusi yang melayani lebih dari 15.000 toko suku cabang di seluruh Indonesia, di mana hingga akhir Juni 2026, perseroan juga mengoperasikan 667 gerai retail modern serta mencatat total aset sebesar Rp23,9 triliun. Pemirsa, PT Pura Delta Lestari Tbk mencatatkan lonjakan kinerja pra-penjualan hingga 98% pada semester pertama tahun 2026. Capaian pra-penjualan pengembang kota Delta Mas Cikarang ini ditopang oleh tingginya permintaan lahan industri khususnya sektor data center. PT Pura Delta Lestari Tbk membukukan pra-penjualan sebesar Rp1,15 triliun sepanjang semester 1 tahun 2026. Capaian ini setara dengan 55% dari total target pra-penjualan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2,08 triliun.
Mengutip keterangan resmi Perseroan, perolehan tersebut melonjak tajam 98% jika dibandingkan periode sama tahun lalu, yang sebesar 580 miliar rupiah. Penjualan lahan industri di kawasan GIIC Kota Delta Mas menjadi penopang utama kinerja Perseroan. Sektor data center mendominasi hingga 70% dari total 85 hektar antrean permintaan lahan industri Perseroan. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Tondi Suwanto menyatakan tingginya minat tenan disokong oleh ketersediaan infrastruktur canggih. Fasilitas unggulan tersebut mencakup pasokan listrik premium, jaringan serat optik, serta ketersediaan air daur ulang. Selain sektor industri, prapenjualan emiten Sinarmas Group ini juga didukung penjualan produk hunian dan komersial. PT Puro Delta Lestari Tbk terus berkomitmen memperkuat pengembangan kawasan terpadu Kota Delta Mas yang ramah lingkungan. Perseroan berupaya mewujudkan misi jangka panjang untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat regional di timur Jakarta. Langkah ini direalisasikan dengan menjaga mutu layanan terbaik bagi konsumen serta peningkatan nilai tambah pemangku kepentingan. Perseroan optimis dapat mencapai target pra-penjualan hingga akhir tahun 2026 mendatang. Berbagai sumber iDiactional. Ya, mundurnya Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia memunculkan pertanyaan tentang independensi di Bank Sentral. Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar akan adanya intervensi pemerintah kepada otoritas moneter tersebut dalam mengambil keputusan. Mundurnya Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia memunculkan pertanyaan tentang independensi di Bank Sentral. Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar akan adanya intervensi pemerintah kepada pengampu kebijakan moneter tersebut dalam mengambil keputusan. Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia Liza Suryanata menilai bahwa pengunduran Peri memang tidak langsung membuktikan adanya intervensi. Namun sejak Undang-Undang P2SK berlaku, mandat BI menjadi jauh lebih luas, tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga mendukung stabilitas sistem pembayaran, sistem keuangan, pertumbuhan sektor real, bahkan penciptaan lapangan pekerjaan. Sejumlah gejala intervensi juga tersorot seperti adanya keterlibatan Menteri dalam rapat Dewan Gubernur Bulanan BI yang membahas kebijakan moneter. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat menurutnya sekarang memiliki leverage yang lebih besar terhadap BI. Dalam kondisi ini, Liza melihat kekhawatiran pasar akan meningkat apabila Thomas Jiwandono, yang merupakan ponakan Presiden Prabowo, kemudian langsung ditunjuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Apalagi Thomas baru dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 9 Februari 2026 lalu. Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan pasar masih terlihat cukup stabil. Namun mundurnya Gubernur BI secara mendadak berpotensi meningkatkan ketidakpastian kebijakan yang dapat berdampak negatif terhadap rupiah maupun perekonomian secara keseluruhan. Di saat yang sama, peneliti CSIS Denny Fiawan menilai pengunduran diri Peri Warjio yang terjadi secara mengejutkan dapat meningkatkan kekhawatiran investor. Berbagai sumber iDiactional.